Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini pasca salat Isya, saya berada di sisi selatan dari Masjid Nabawi. Kita lihat keramaian dari saudara-saudara kita yang telah melaksanakan salat Isya. Mari kita spill sejenak situasi di pelataran selatan dari Masjid Nabawi selepas salat Isya. Kita lihat di depan kita, atau kita melihat di jauh di sana ada Kubatul Khadra. Lantas kita berputar lagi, kita lihat ada Babul Hijrah, ada di situ juga Babu Quba. Kita lihat bagaimana ramainya jamaah yang telah selesai melaksanakan salat Isya. Saat ini saya ingin mereview atau memberikan gambaran kepada saudaraku sekalian tentang apa saja yang dapat kita lihat di sisi selatan dari Masjid Nabawi. Sisi selatan dari Masjid Nabawi ini ditandai dengan pintu nomor 307 ya, persis itu ketika kita keluar dari Babu Quba, lantas kita menuju ke arah selatan, maka kita akan menjumpai pintu 307. Dan ada apa di pintu 307? Ini yang mungkin menjadi tempat baru, tempat kunjungan baru di Masjid Nabawi, yakni kita lihat ada Ma'rad Imaratil Masjidin Nabawi. Ada satu pertama adalah Ma'rad ya, exhibition Imarah Masjid Nabawi, dan juga di situ ada Al-Ma'rad wal Madhaf Ad-Dawli Lissiratin Nabawiyah wal Hadaratil Islamiyah. Jadi di selatan Masjid Nabawi itu ada dua venue yang mungkin layak untuk kita kunjungi, yakni yang pertama adalah eksibisi dari Masjid Nabawi. Di dalamnya nanti kita akan melihat jejak-jejak Masjid Nabawi, pembangunannya dari masa ke masa, dan juga yang di sisi kirinya itu ada Madhaf Ma'rad wal Madhaf Ad-Dawli, ada the International Fair and Museum of the Prophet Biography. Ini mungkin bisa kita dapatkan juga dulu ketika kita berkunjung di Makkah, di Tower Zamzam lantai 3 atau P3 itu kita mendapatkan juga Al-Ma'rad ya, di Siratin Ad-Dawli, di Siratin Nabawiyah. Ada juga kita lihat di kemarin di Makkah, kita lihat di Tower Zamzam itu juga ada museum tentang sejarah biografi Nabi. Dan ini di Madinah juga terdapat Al-Ma'rad Al-Madhaf Ad-Dawli di Siratin Nabawiyah, cuman beda. Jadi ketika kita ke selatan, kita akan menjumpai dua bangunan yang berbeda. Saya akan mereview dulu bangunan ini membujur ya, dari sisi barat sampai sisi timur atau sampai sisi tengah lah, dari Masjid Nabawi atau dari sisi selatan Masjid Nabawi, yang mana bangunan tersebut adalah bekas dari Akademiyah Al-Masjid Nabawi. Jadi bangunan yang sekarang ditempati oleh museum ini adalah bangunan bekas dari kampus Masjid Nabawi, yang sekarang kampus Masjid Nabawi itu dipindah ke dalam bangunan Tausiah Masjid Nabawi. Ini kita lihat, kalau kita ingin mengunjungi, kita keluar lewat pintu 307 ini ya, yang mengarah lurus ke selatan. Di sini nanti kita akan menemukan dua bangunan atau dua tulisan yang berbeda. Yang pertama adalah Ma'rad Imaratil Masjidin Nabawi atau The Prophet Mosque Expansion Exhibition ya, jadi eksibisi dari pembangunan atau perluasan Masjid Nabawi. Dan juga yang di sebelah kiri kita ada The International Fair and Museum of the Prophet Biography, museum dan pameran ya, pameran biografi Nabi Muhammad. Jadi ada dua di sisi kanan kita, yakni Ma'rad Imarah. Itu kalau kita masuk di dalamnya, kita membayar sekitar 15 rial ya. Kita akan bayar 15 rial. Di dalamnya nanti kita akan menemukan atau kita akan diajarkan tentang bagaimana perkembangan Masjid Nabawi dari masa ke masa, dari masa awal dibangun oleh Rasulullah SAW sampai nanti pada masa expansion atau masa perluasan. Ini kita spill sedikit ya, karena masuknya ini harus bayar tiket itu ya, itu tiketnya 15 rial. Lantas masuk di sini kita nanti akan mendapatkan gambaran umum tentang pembangunan Masjid Nabawi. Lantas nanti kita keluar lewat pintu sana, nanti kita akan spill bagaimana tempat kita keluar. Dan di sisi kiri kita itu ada Al-Ma'rad Al-Madhaf Ad-Dawli di Siratin Nabawiyah atau Museum Biografi
Nabi Muhammad. Di sini membayarnya 40 rial, sama seperti yang ada di Tawar Zamzam ya. Sama di Tawar Zamzam sekitar 40 sampai 35 rial, sedangkan yang di sisi Imaratul Masjidil Nabawi ini 15 rial, sama seperti ketika kita masuk ke dalam Museum Wahyu. Kita spill sebentar bagaimana untuk dari Ma'arat Madhaf Ad-Dawli di sisi luarnya ya. Kita lihat masuknya dari sini. Ini kedua-duanya ini adalah ruang tunggu yang nanti akan disesuaikan dengan bahasa pengantar dari masing-masing jamaah. Kita coba spill dari sisi luarnya saja, apa saja yang dapat kita lihat di Ma'arat Ad-Dawli ini atau International Exhibition. International Exhibition ini kita nanti akan mendapatkan gambaran tentang bagaimana sejarah biografi Nabi Muhammad SAW. Kita lihat di sini ada spill tentang apa yang nanti dapat kita lihat di dalamnya, sebagaimana ketika kita lihat di Gua Hira itu ya, atau Museum Wahyu. Ini museum sejarah Nabi Muhammad. Kita nanti akan melihat apa saja. Mari kita lihat spill-spillnya ya. Kita lihat di sini Cave of Bani Haram. Ini gambaran nanti di dalamnya kita masuk akan disuguhi sinema yang berisi tentang sejarah-sejarah kota Madinah pada khususnya, dan yang berkaitan dengan sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat di sini bagaimana gambaran tentang Gua Banu Haram ya. Prophet Muhammad used this cave as a base camp during the Battle of Trench. Nah, ini bagaimana Nabi Muhammad menggunakan Gua Bani Haram ini untuk menjadi base camp ya, tempat base campnya ketika perang Khandaq. Ini gambarannya. Lantas kita sedikit bergeser. Nah, ini nanti di dalamnya itu ada semacam gambaran kota Madinah masa lalu ya, bagaimana bentuk Masjid Nabawi masa lalu. Ma'arat Al-Madhaf Ad-Dawli Siratin Nabawiyah wal Hadaratil Islamiyah. Kita bergerak terus saja, atau kita lihat di sini. Kita bergerak apa saja yang nanti dapat kita lihat. Di dalamnya ini ada Musabbih Mosque. Jadi tempat-tempat atau situs yang bersejarah di Madinah ini nanti akan dikulik ya, akan dikulik lebih lengkap di dalamnya. Ini hanya trail saja. Jadi video-video cuplikan saja yang nanti ditampilkan di dalamnya. Seperti ini ada Musabbih Mosque atau Masjid Musabbih. Di dalamnya Nabi Muhammad itu came to pray an early morning prayer. Jadi beliau itu pernah sholat fajar ya, and offer condolences for the death of one of his companions, dan memberikan penghormatan ya terhadap kematian dari salah satu sahabatnya. Ini tadi ya, ada Masjid Musabbih kita lihat. Coba kita lihat nanti bagaimana Masjid Nabawi perkembangannya terspill dalam trailer yang ada di seputaran Al-Madhaf Ad-Dawli Siratin Nabawiyah wal Hadaratil Islamiyah. Kita lihat ini bagaimana kota Madinah zaman dahulu ya. Itu kota Makkah zaman dahulu, Ruknus Syami, Ruknul Yamani dan lain sebagainya. Lantas Nabi Muhammad hijrah melewati apa saja di situ. Nanti kita akan melihat dioramanya sebagaimana ketika kita melihat Museum Wahyu. Nah, ini sebagian kita lihat juga masih panjang ternyata saudara sekalian. Kita lihat di sini bagaimana Mazra'ah wa Bi'ru Salman Al-Farisi, bagaimana kebun dan juga sumur dari Salman Al-Farisi. Di dalamnya nanti kita akan melihat. Ini kita lihat trailernya ya. Sangat-sangat menarik dan menambah pengetahuan. Jadi landmark of Medina, kita lihat di situ landmarknya, bagaimana Masjid Nabawi. Lantas Bi'ru wa Mazra'ah Salman, sampai sekarang masih ada Salman Farm ya, Salman Al-Farisi Farm. Kita lihat di dalamnya. Jadi potongan-potongan atau trailer dari landmark yang ada di kota Madinah. Kita terus mencoba untuk melihat landmark yang lain, masih menyusuri sisi selatan menuju ke sisi timur dari Masjid Nabawi. Kita lihat ini nanti di dalamnya kita akan melihat seperti ini ya. Nah, seperti ini kita lihat dalamnya, dan mari kita terus menuju ke sisi
samping kita menelusur sampai nanti di exit doors atau pintu keluar dari Marat ini. Nah, kita nanti dalamnya juga akan melihat bagaimana peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalamnya. Jadi replika peninggalan Nabi, replika peninggalan Nabi kita nanti akan lihat ya. Kita coba spill dulu. Di dalamnya nanti akan semacam ini. Nanti kita juga akan disuguhi replika peninggalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kita lihat ya, replikanya dari situ ada semua. Bagaimana? Jadi seperti museum digital ya, bukan seperti museum fisik seperti yang kita biasa temukan pada umumnya, tapi museum digital. Jadi bentuknya seperti layar sentuh. Ketika kita sentuh dan kita perbesar nanti gambar tersebut itu bisa membesar sehingga kita bisa melihatnya lebih jelas. Ini sini ada Mosque of Itban bin Malik ya, Mosque of Itban bin Malik. Jadi ini bagaimana sejarah tentang Masjid Itban bin Malik, di mana Nabi Muhammad pernah pergi ke rumahnya Itban dan juga memimpin sholat di dalamnya itu ya. Maka terus rumah yang ditempati Itban itu dijadikan masjid oleh dia, di mana Rasulullah pernah sholat dan berjamaah di masjid tersebut. Nah, ini contoh-contohnya kita lihat. Kita terus menyusur sampai ujung dari madhaf ini ya, dari madhaf Ad-Dawli. Nah, ini nanti kita akan lihatnya, petanya akan semacam itu. Nah, sampailah kita di ujung dari madhaf Ad-Dawli. Di sini ada tiket lagi ya, dan nanti masuknya lewat depan sana. Di ujung madhaf ini nanti kita akan menemukan toko souvenir ya, seperti yang kita temukan dulu itu di madhaf Ad-Dawli lil Haramil Makki ya, di museum kota Makkah, kota Makkah yang ada di Tower Zamzam. Apa saja yang dapat kita beli sebagai souvenir di madhaf ini nanti kita lihat di spill ya. Kita masuk ke dalam tokonya. Kalau masuk ini gratis, tapi kalau masuk di area museumnya kita bayar 40 rial. Ya, kita lihat di sini banyak sekali hadiah-hadiah atau hadaya, oleh-oleh jika seorang sudah mau meninggalkan Madinah Al-Munawwarah. Di sisi buku-buku dan lain sebagainya ada di sini semua. Ini juga kita temukan di museum Masjidil Haram ya. Ini kita lihat, yang ini kemarin kita lihat di museum Tower Zamzam. Ini hiasan ini ya, Makkah dari zaman sekarang. Ketika kita lihat dari sisi baliknya, ini adalah Makkah dari zaman jahiliyah atau zaman sebelum ekspansi. Ini juga begitu juga di Madinah. Ini Madinah zaman sekarang, dan di baliknya adalah Madinah Munawwarah fi ahdin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harganya 280 rial. 280 rial ini ya. Kita lihat ada, kita tinggal pilih mau pilih yang mana ini. Tidak ada buku-buku. Kita lihat ada hiasan kiswah dari replika kiswah dari penutup makam Nabi Muhammad. Dijual juga di sini replikanya ya, nggak yang asli. Yang seperti ini juga sama, replika kiswah lauhah namudj kiswatul Ka'bah. Oh, ini replika dari kiswah Ka'bah ya. Ini masih di buku-buku juga. Kita lihat ini ada souvenir baik dari Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi, dan minyak dan lain sebagainya. Kita lihat ini juga ada souvenir, gantungan kunci, lantas ada jam tangan dan lain sebagainya, kalung-kalung sebagai souvenir dari Haramain ya, baik itu Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram. Ada cincin juga di sini, khatam Rasulullah. Cuman karena ini bertuliskan Rasulullah begini ya, ada kalimat Allah di situ, jadi hati-hati jangan dibawa di kamar mandi ya. Kita lihat di sini juga ada replika, ada topeng perang
digunakan pada zaman Rasulullah, zaman Nabi. Ada timba dan lain sebagainya. Ini ada replika Hajar Aswad ya. Di ujung sangat bagus sekali untuk dijadikan hiasan. Harganya adalah 1099 Rial Saudi. Yang tipe mini juga ada, ini kita lihat yang mini ini yang ditempelkan di lemari es mungkin ya. Kita lihat di sini. Nah, ini gantungan kunci juga. Kita lihat. Ada juga gagang pintu dari Raudhah ya. Kita lihat. Nah, ini adalah keadaan dari toko souvenir atau hadaya yang ada di Madhaf Ad-Dawli di Masjid Nabawi Syarif. Baik, saya akan keluar dari toko souvenir ini dan mengakhiri laporan saya dari Madhaf Al-Ma'rad Ad-Dawli di Masjid Nabawi. Saya kembali mengarah ke Masjid Nabawi, yakni mengarah ke pintu Babul Hijrah. Babul Hijrah di mana kita lihat sebelah dari Babul Hijrah sudah merupakan tapak utama dari Masjid Nabawi. Qadiman atau Masjid Nabawi yang kuno, tapak utamanya. Semoga saja saudara-saudara yang menyaksikan video ini disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga melaksanakan salat di Masjid Nabawi. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.